Saudaraku yang diberkati Tuhan, shalom dan damai di hati. Semoga di hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali melalui renungan harian keluarga edisi hari ini. Mari siapkan waktu kita sejenak bersama firman Tuhan dan doa kepadanya. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang menganugerahkan bagi kami kehidupan yang baru di hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih, karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan, mengawali akan hari ini dalam aktivitas kerja, pelayanan, dan dalam banyak hal yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa melingkupi kami, sehingga firman-Mu benar-benar kami pahami dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam surat Titus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudaraku di dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini, mengantar kita untuk merenungkan tema, jadilah istri yang bijaksana. Bijaksana berarti bisa membuat pertimbangan yang baik, bisa membuat pilihan atau keputusan yang tepat, panjang pikiran, waspada, cermat, hemat, tahu diri, bisa menghargai orang lain, bisa mengendalikan diri, tahu berterima kasih, solider, toleransi, berpengetahuan luas, dan lain sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berangkat dari konteks pembinaan dari Rasul Paulus kepada Titus untuk melaksanakan penggembalaan terhadap para pemimpin jemaat dan orang-orang Kristen yang ada di Pulau Kreta. Dalam pasal 1 ayat 10 dan 16 dikatakan bahwa di waktu itu banyak orang yang hidup tidak tertib. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu dapat kita bayangkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh Titus dan betapa terancamnya persekutuan hidup orang percaya, terlebih kehidupan keluarga Kristen yang ada di zaman itu. Oleh sebab itu, dalam pasal 2 ayat 4 dan 5, Paulus meminta Titus untuk mendidik perempuan-perempuan muda di jemaat untuk menjadi istri yang bijaksana dalam peran membangun dan meneguhkan kehidupan keluarga Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa seorang istri harus hidup bijaksana dan suci dalam mengasihi suami dan anak-anaknya. Seorang istri harus rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan ini mungkin ada istri yang merasa penasaran dan bertanya, mengapa harus suami yang ditaati? Mengapa tugas dan tanggung jawab seorang istri dalam mengurus rumah tangga seolah-olah lebih besar dibanding suami? Mengapa pewartaan ini seakan berat sebelah? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri-istri yang diberkati Tuhan,
pandangan Kristiani mengenai kedudukan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga janganlah diartikan secara buruk, bagaikan ada atasan dan ada bawahan. Tetapi mereka adalah mitra. Keduanya berbeda dan berbagi tugas untuk fungsi yang berlainan, namun mempunyai nilai dan derajat yang sama dalam tanggung jawab maupun dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini jelas dikatakan dalam bagian bacaan kita di Titus pasal 2 ayat 2 dan 5 bahwa baik suami maupun istri haruslah hidup bijaksana. Oleh sebab itu betapa pentingnya kebijaksanaan dalam menjalankan peran, dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wujud menjawab panggilan Tuhan dalam hidup. Khususnya para istri di tengah aktivitas pekerjaan di rumah, di kantor, di tempat usaha, dalam pelayanan gerejawi, dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, pendidikan, dalam jabatan karir birokrat, sebagai buruh mungkin, sebagai pedagang, mungkin ada sebagai sopir, sebagai dokter, dan lain sebagainya. Jadilah istri yang bijaksana dan suci, jadilah tiang doa bagi keluarga, sebab istri yang baik adalah mahkota yang terindah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini, secara khusus menyoroti tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, sebagai oma, sebagai ibu dalam keluarga. Tuntunlah kiranya ya Tuhan, istri-istri yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di hari ini, untuk senantiasa menjadi semakin bijaksana, semakin suci, semakin taat, seperti taat kepadamu, ya Tuhan. Ngatur rumah tangga, mendoakan keluarga, sehingga keberhasilan, kesuksesan itu boleh terwujud, baik secara pribadi, secara khusus pula, dalam kehidupan untuk terus membangun, terus meneguhkan kehidupan keluarga Kristen yang Engkau berkati. Karena kami percaya apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tolonglah kiranya Engkau jaga lindungi kami semua ya Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen, bahkan saudara-saudara kami, mereka yang boleh menyaksikan, mengikuti akan renungan harian keluarga di hari ini. Apapun peran, tugas, tanggung jawab kami, tolonglah kami Tuhan dalam segala aktivitas kami, segala rencana dan harapan kami. Kami hendak melakukan yang baik, bahkan untuk menghasilkan yang terbaik dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan, kuatkan ketika kami mengalami kelemahan di dalam kehidupan ini. Sembuhkan ketika kami mungkin saat ini sedang sakit. Biar ada pemulihan, ada penyembuhan yang Engkau karuniakan, karena kami percaya mujizat-Mu ya Yesus Kristus senantiasa berlaku dalam kehidupan orang yang terus percaya dan berharap sungguh kepadamu. Berkati pula ketika kami mengalami berbagai pergumulan, kebimbangan, mungkin goncangan, godaan-godaan dalam hidup ini, teguhkan keyakinan iman kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami beroleh harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang indah, masa depan yang cerah. Buat berhasil sukses segala yang kami kerjakan ke depan, harapan dambaan kami yang boleh mengikuti dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, orang dewasa yang lanjut usia, Tuhan berkati kami. Demikian pun bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan selalu memberkati. Jaga lindungi semua kami Tuhan yang masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Biar virus corona jauh dari kehidupan kami. Biar kami dijauhkan pula dari segala bencana dan mara bahaya. Tapi selalu ada kuasa-Mu Tuhan yang akan memberkati, melindungi, bahkan menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga.
Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jalani hidup dengan bersyukur kepada Tuhan, rencanakan dan lakukanlah yang baik di hidup ini. Sediakanlah waktu untuk berdoa kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Mohon di like dan subscribe. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.